Selanjutnya skill station. Skill stationnya ada dua, yaitu bantuan hidup dasar dan bagaimana cara menangani anak yang tersedak. Right? Ya, sekarang saya akan bawakan materi tentang bantuan hidup dasar untuk anak, tapi yang kita rancang untuk masyarakat awam ya. Jadi tanpa menggunakan alat, ya. Jadi walaupun bertemu dengan anak-anak yang sedang pingsan atau tidak sadar, tanpa menggunakan alat pun kita bisa membantu anak tersebut. Seperti itu ya. Nah, kenapa kita perlu tahu bagaimana cara bantuan hidup dasar ini? Ya, karena manusia itu butuh oksigen. Ya, manusia nggak akan hidup tanpa oksigen. Jadi dalam waktu 1 menit aja dia tidak dapat oksigen, udah mulai rusak otak manusia ya. Jadi oksigen itu akan menurun pada saat anak itu tidak sadar. Jadi karena kebutuhan oksigen itu perlu juga untuk jantung, untuk otak, ya, paru. Nah, 3 organ ini terutama yang berkaitan dengan adanya oksigen, tercukupnya oksigen di dalam tubuh manusia. Nah, penyebab henti jantung pada anak itu terutama adalah kekurangan oksigen. Nah, kalau seandainya pada dewasa, justru masalahnya adalah jantungnya, ya. Karena anak-anak itu sering dia tidak jantungnya itu berdenyut karena dia kekurangan oksigen, rata-rata karena pneumonia, ya, batuk, atau dia asma, atau dia memang ada infeksi yang berat, ya. Rata-rata faktornya adalah oksigen kekurangannya, bukan karena jantungnya. Ya, ada jantung tapi sebagian kecil saja, sebagian besar adalah kekurangan oksigen. Oleh karena itulah untuk meningkatkan mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh, maka kita butuh mengerti bagaimana bantuan hidup dasar itu. Ya. Jadi kalau dia meningkat oksigennya, maka organ-organ jantung, otak, dan paru-paru bisa berfungsi dengan baik. Jadi harus kita bantu. Ya, slide. Nah, ini langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mengetahui bagaimana sih alur untuk bantuan hidup dasar tersebut. Nah, ini adalah yang disederhanakan. Jadi kalau kita lihat di internet dan lain-lain itu untuk medis itu lebih kompleks ya bantuannya. Tapi kalau untuk masyarakat kita sudah sederhanakan sedemikian rupa sehingga masyarakat itu mampu melaksanakannya dan bisa menolong anak yang sedang dalam kondisi tidak sadar. Jadi yang pertama langkahnya adalah evaluasi kesadarannya. Jadi kita lihat, tuh ini anak benar tidak sadar, ya, pastikan dulu. Kalau dia tidak sadar, maka kita lakukan pendekatan hati. Hati itu panjangnya dari H, kita harus hubungi bantuan segera. Ya. Kemudian amankan diri dan lingkungan. Jadi kalau seandainya anak tersebut jatuh di tengah jalan atau ada terkapar di tengah jalan atau di tempat yang berbahaya atau di pinggir selokan atau pinggir mana, ya otomatis kita yang mau menolong itu pun harus tahu, jangan sampai kita pas nolong kitanya itu jatuh juga, ya, atau kitanya malah ketabrak atau di tempat orang lalu lalang begitu kita tolong kita ditabrak-tabrak orang, ya. Jadi amankan diri kita juga dan lingkungannya juga harus aman, karena kita akan minta bantuan juga kan, otomatis orang nanti akan datang ke kita. Nah, kalau orang berhubung di situ memungkinkan atau tidak, ya. Jadi amankan bantuan diri dan lingkungan, kemudian tidak membahayakan korban, ya. Tidak membahayakan korban itu artinya kalau korban itu misalnya jatuh, ya, atau tabrakan atau apa, kita harus lihat kondisinya. Kalau dia ada patah tulang dan lain-lain, kita harus membawanya dengan benar. Kalau kita bawa aja main angkut aja atau main seret aja seperti ini, ya, otomatis ternyata kepalanya ada patah, malah tambah sampai di pinggir nggak ketolong. Ya, jadi harus
amankan juga tidak membahayakan korban lainnya. Ya, jadi kita mau menolong tapi jangan menambah penderitaan korban. Ya. Kemudian investigasi RW dan sirkulasi. Investigasi, jadi kita harus lihat RW itu jalan napas. Ya, jalan napasnya lihat bagaimana, ada sumbatan kah, atau ada bekas muntah kah, ya, atau ada darah kah yang di mulutnya. Itu kita bersihkan dulu kalau memang terlihat, ya. Nah, kemudian sirkulasi kita lihat pucat atau tidak anaknya. Sebenarnya kalau di medis kita tambahkan dengan periksa nadi. Tapi kalau awal nyari nadinya aja kadang nggak nyampe-nyampe, ya, nggak dapat. Lebih baik langsung maju ke buka jalan napas. Ya, buka jalan napas. Bagaimana cara buka jalan napas? Ini bisa diisolasi. Jadi kalau buka jalan napas kita nanti peragakan, ya. Jadi setelah buka jalan napas, kemudian kita lihat tanda kehidupannya. Jadi setelah kita buka jalan napas, maka kita lihat dengan dibuka jalan napasnya apakah ada respon atau tidak. Ya. Kemudian respon itu berupa tanda kehidupan. Ya, periksa tanda kehidupannya. Kalau tidak ada, maka kita lakukan bantuan pijat jantung 100 sampai 120 kali per menit. Ya, slide. Nanti ini kita bahas satu-satu, ya. Nah, ini tadi. Jadi kalau evaluasi kesadaran kita lihat anaknya sadar atau tidak. Nah, setelah anaknya memang sadar penuh, ya udah, berarti dia tidak butuh bantuan hidup dasar, ya. Tapi kalau kita lihat anaknya tidak sadar, maka kita lakukan goyangkan anak dengan lembut pada bahunya. Jadi bahunya kita goyang-goyang ini, dek, gitu, atau pakai nak, apa aja lah bahasa yang kita biasa gunakan, ya. Jadi kemudian kalau dia tidak berespon dengan suara yang lembut, maka kita keraskan suara kita. Dek, bangun dek. Kalau dengan respon suara tidak berespon juga, maka kita tambahkan dengan rasa nyeri. Ya, kita bisa cubitan, ya, dek, kita cubit atau kita tekan dadanya, ya, untuk memberikan rasa nyeri. Kalau dia tidak bangun juga, berarti anak itu tidak sadar. Ya, slide. Nah, begitu kita tahu dia tidak sadar, langsung panggil bantuan. Ya, hubungi bantuan 119 kalau Jakarta, ya. Ingat ya ibu-ibu, 119 langsung di save di handphone, ya. Kemudian tadi amankan diri dan lingkungan seperti yang saya katakan tadi. Terus kemudian tidak membahayakan anak yang menjadi korban, dan investigasi RW dan sirkulasi, ya, seperti yang saya terangkan tadi. Slide. Nah, ini cara yang ketiga, langkah yang ketiga adalah buka saluran napasnya. Nah, pada bayi itu sering kepalanya kan lebih nonjol, ya. Apa sih oksiput, ya kalau kita bilang. Jadi puncak kepalanya ini pasti lebih nonjol. Sama kayak ibu-ibu yang pakai jilbab lebih menonjol. Jadi kalau kita pakai jilbab begini, begitu kita tidur, maka otomatis kepala kita jadi ketekuk ke depan, ya. Nah, itulah pada anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau dia kepalanya masih menonjol belakangnya, maka dia dalam kondisi tidak sadar dan tergeletak, maka saluran napasnya akan tertutup. Otomatis lidahnya jatuh ke belakang, ya. Jadi otomatis begitu dia muntahannya nggak bisa keluar, malah masuk ke paru-parunya, ya. Itu kondisi yang tidak bagus untuk bayi-bayi. Makanya kalau bayi kita kan selalu kita pegang kepalanya, ya. Karena kalau dia terlalu gini, saluran napasnya tertutup. Kalau dia terlalu gini, saluran napasnya juga tertutup, ya. Jadi harus memposisikan dengan benar. Jadi pada saat kita melakukan bantuan hidup dasar, kita harus tahu ini posisi bayi
sudah benar atau enggak, dalam artian saluran napasnya sudah terbuka atau tidak. Ya, jadi kalau posisinya dia sesungguhnya, maka dia akan seperti ini. Jadi ketekuk ini, ya, ketekuk lehernya. Jadi kita harus meratakan ini, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kira-kira itu rata, kelihatannya posisinya seperti kita lagi mencium sesuatu. Jadi, nah kayak gitu. Itu adalah posisi yang bagus untuk anak-anak. Kelihatannya kayak anaknya. Nah itu berarti saluran napasnya terbuka. Posisi yang benar untuk membuka saluran napas. Ya, slide. Nah, ini adalah tindakan membuka saluran napas. Ya, kalau dia pada anak di bawah 1 tahun, maka kita membukanya cukup dengan kepalanya saja kita naikkan, gitu. Kan dia begini ya. Nah, kemudian kepalanya kita naikkan gini aja. Seperti itu ya. Jadi kita luruskan dengan posisi seperti sedang mencium gitu ya. Nah, tapi kalau anaknya lebih besar, maka kita pegang dahinya, kemudian dagu kita angkat. Ya, head tilt, headnya dinaikkan, dagu angkat. Ya, dagunya kita angkat gini. Jadi apa gunanya? Supaya dagu diangkat, lidahnya tidak menutupi saluran napasnya. Ya. Nah, tapi pada kondisi anak yang kecelakaan yang kita curigai dia lehernya ada patah ya, atau dia terbanting, dia naik motor tidak pakai helm, maka buka jalan napasnya kita tidak boleh head tilt chin lift, karena lehernya akan bergerak, maka bisa putus ya, bisa tidak bernapas anaknya. Jadi kita menggerakkannya dengan cara jaw thrust tadi. Kalau jaw thrust, misalnya dia di lantai, otomatis tangan kita pun harus di sini, ya, harus begini. Kemudian, kenapa kita harus pakai topangan? Supaya kita bisa merasakan, oh iya, tangan kita tidak bergerak. Ya, jadi kita harus lurus, lurus, tidak bergerak tangan kita. Kemudian kita pegang di daerah pipinya dan angkat dagunya, seperti itu. Jadi nanti posisi gigi kalau kita angkat rahangnya 1, maka seperti ini, rahangnya akan naik. Jadi giginya tadi begini, kita angkat, ya. Kalau kita angkat, otomatis si lidah tadi naik, tapi kita tidak menggerakkan leher, ya, karena kita udah pakai topangan. Kita hanya menggerakkan rahang saja. Leher tetap lurus, seperti itu. Slide. Nah, kemudian setelah kita buka jalan napas, maka kita tujuannya akan melihat adakah dia bernapas, ya, atau adakah dia bergerak, ya. Kalau dia bernapas, kita berarti aliran udara itu sudah terbuka, ya. Nah, kemudian apakah dia bergerak? Jadi misalnya dia udah mulai buka mata atau mulai ada suara, gitu. Kan mungkin pada saat dia ketekuk, dia tidak bersuara, tapi begitu kita buka, langsung keluar napas, ya sudah, berarti dia tidak butuh untuk bantuan hidup dasar, ya. Karena dia itu permasalahan pada bayi dan anak adalah hanya salah posisi saja itu bisa membahayakan dia. Ya, saya. Nah, langkah yang kelima adalah sirkulasi. Jadi kita membuat peredaran darah itu bisa berjalan, ya, karena anaknya tidak bernafas, maka kita lakukan pijat jantung, ya, CPR kita bilangnya, cardiac pulmonary resuscitation. Nah, tadi setelah kita lihat amati tanda kehidupannya berupa bergerak dan bernafas, jika tidak, maka lakukan segera pijat jantung dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Nanti kita bisa merasakan bagaimana sih hitungan 100
kali dalam waktu 1 menit. Ya, nanti ada iramanya. Jadi Bapak Ibu bisa ngerasain, oh kalau 100 kali dalam waktu 1 menit itu seperti itu iramanya ya. Nah kemudian sudah melakukan 100 kali per menit, maka dia akan dievaluasi setiap 2 menit. Jadi 2 kali 100 ya, 2 kali 100 kali baru dievaluasi. Evaluasinya lihat lagi, ada bergerak nggak, ada bernafas nggak. Kalau nggak ada, lakukan lagi 2 menit. Jadi siklus, ya namanya satu siklus itu 2 menit. Nah, kalau kita bilang bahwa BHD ini dia berkualitas baik, ya kita lakukan berarti benar-benar bagus dan akan menghasilkan hasil yang baik, maka kita harus push hard. Jadi harus tekannya harus benar ya. Jadi tekan yang benar itu adalah sepertiga diameter permukaan dada depan. Jadi permukaan dada depan dengan belakang itu kira-kira sepertiga bagiannya kita harus dorong. Ya, push hard. Kira-kira kalau dia bayi itu 4 cm. Kalau anak yang lebih besar 5 cm. Tapi kalau anaknya sudah 80 kilo seperti dewasa, pakai hitungan dewasa, jadi lebih dalam lagi ya. Nah, kemudian push fast. Jadi kecepatannya harus benar. Jadi jangan 1, 2, jadinya cuma 60 kali nanti, sama kayak hitungan detik ya. Kita harus menghitung 100 kali sampai 120 kali per menit. Kemudian pastikan dada mengembang dan kembali ke posisi semula. Jadi kalau kita tekan, harus kita pada saat itu lepas benar-benar harus naik dadanya. Kita tekan, dia harus naik dulu. Tekan, naik dulu. Jangan tekan. Jadi gambarannya seperti ini. Jantung itu menerima aliran darah dari seluruh tubuh, yang kemudian dia memompa sendiri, kemudian dia keluarkan ke seluruh tubuh lagi. Karena jantungnya kontribusi dari parunya udah ada di jantungnya, jadi oksigen sudah masuk ke jantung, kemudian dia keluar ke seluruh tubuh ya. Nah, jadi kalau kita nekannya terlalu cepat gini, otomatis darah yang masuk ke jantung belum selesai, belum masuk banyak, itu udah dorong lagi, keluar lagi. Jadi darahnya yang keluar cuma sedikit. Jadi makanya setiap neken harus kembali ke atas dulu, baru kita tekan lagi. Jadi dia gini, balik darahnya, kita tekan, keluar darahnya semuanya. Jadi kita bilang darah yang akan keluar dari jantung itu sesuai dengan yang masuk, ya. Kemudian tanpa minimal interupsi saat melakukan tindakan. Jadi jangan sampai sambil begini, sambil ngobrol, ini tinggalin lagi, itu ambilin dong ini, jangan lupa telepon lagi, terus ditinggalin, nggak boleh. Jadi 100 ini yang pegang ini harus benar-benar 100 kali 20 kali 2, jadi 2 menit, 1 menit kan 100 kali sampai 120. Jadi terus aja dia nge-gen tanpa interupsi, itu hasilnya akan baik. Kalau dia cuma gini, terus ambil ini lagi belum, ini nggak belum ya, baru buat ini lagi, pompa lagi, nggak bisa. Itu hasilnya nggak maksimal, ya. Nah, posisi tangan penolong untuk bayi di bawah 10 tahun. Jadi kita memposisikan seperti ini. Tadi kan kita yang penting buka jalan nafas ya, berarti head tilt, chin lift. Tadi kan, terus kemudian periksa tanda kehidupannya, ada nggak bergerak atau bernafas. Jadi pada posisi kita mau memberikan pijat jantung, jangan lupa pertahankan posisi yang sudah kita buka tadi saluran napasnya. Jadi jangan cuma gini-gini aja, ininya enggak dibuka, ya. Tangan yang satu nganggur, nggak boleh. Jadi tangan satu mempertahankan posisi airway tetap terbuka, tangan yang kedua 2 jari. Jadi dari puting susu ya, kiri kanan itu ditarik garis, kemudian di bawahnya, ya.
Puting susu ditarik. Jadi puting susunya di sini, maka tarik garis, kemudian di bawahnya kita tekan. Ya. Jadi posisi menekannya gini, terus kemudian kita gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, menekannya harus kembali dulu, naik, tekan, naik dulu, tekan, naik dulu. Seperti itu ya. Coba yang sebelahnya bisa bergerak. Klik. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau bisa jangan diangkat. Karena apa? Kalau diangkat kadang-kadang kita makannya jadi kecepatan yang lain lagi. Ya, nggak bisa balik ke situ. Jadi naik tapi smooth aja, tetap nempel gitu ya. Ya, slide. Nah, ini kalau yang anak yang sudah besar. Karena anak sudah besar, kita nggak mungkin pakai jari, nggak kuat jari kita ya. Jadi kita pakai telapak, ya. Tapi posisi tetap buka jalan napasnya, kemudian tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nekannya nggak boleh 1, 2, nggak boleh gitu ya. Jadi engselnya ada di bahu, ya, engselnya ada di bahu, kemudian gini. Jadi kita nekannya ini, seperti itu, ya. Jadi jangan 1, 2, 3, nggak boleh, ya, lecak. Kalau anak yang lebih besar lagi, maka dia sudah bisa mempertahankan kepalanya dengan baik. Jadi kalau kita dorong dia nggak mungkin gini-gini, itu nggak mungkin, karena ya kayak kita aja tidur, kalau dada kita gini, ya kepalanya tetap tegak, karena udah berat juga ya. Jadi kalau anak yang udah besar, posisinya dadanya juga udah besar, kita satu ini tidak akan maksimal, maka kita pakai 2 tangan sama seperti menolong BHD dewasa, ya. Jadi pakai 2 tangan seperti itu, ya. Oke, siap. Nah, kapan kita berhenti? Kan kita udah capek nih ya, 2 kali 120, 2 kali 120, dicek masih juga tidak ada tanda kehidupan, maka kalau udah 20 menit, jadi 10 siklus, ya, 10 kali 20 menit nggak ada, maka kita katakan bahwa kita menghentikan bantuan hidup dasar gitu ya. Atau kita udah kita raba, kita cari-cari nadinya juga nggak ketemu, ya udah selesai. Dan atau ada penolong yang datang, jadi petugas medis yang kita telepon tadi udah datang, ya udah kita selesai, ya. Atau bisa juga orang yang nolong udah kecapean, aduh, itu kalau lucu yang nolong juga perlu bantuan hidup dasar juga kan, sakit jantung juga katanya ya, kalau dewasa kan sakit jantung. Jadi jangan sampai kita menolongnya gara-gara ini kita ikut tepar, gak ada yang nolongin kita ya. Oke. Dan posisi yang baik bila anaknya sudah perbaikan, posisinya seperti itu. Nanti dijelaskan di skill session slide. Nah, ini kita lihat ya videonya. Suaranya? Jadi ibunya minta ambilkan ini, kemudian anaknya tiba-tiba pusing dan jatuh, ya. Nah, ini sering bisa kejadian di rumah ya. Bingung, dede. Nah, cek kesadaran. Yang pertama langkahnya, kemudian yang kedua panggil bantuan. Nah, panggil bantuan suaranya nggak ada ya. Jadi informasikan kondisi dan lokasi kejadian. Nah, kalau menentukan tubuhnya yang situ, kasih ya.
Alamat jangan lupa ya. Buka jalan napas, RPLCT. Lihat ada kehidupan, nafas, gerakan, dadanya mengembang atau tidak. Kemudian kita lihat posisi untuk melakukan pijat jantung. Tarik garis, tenang, kemudian berpotongan, lakukan di bawahnya. Tidak ada komentar. Periksa tanda kehidupan lagi setelah 2 menit. Datang melanggar garis. Ibu lanjut pijat jantung. Saya akan berikan nafas. Baik dok. Oke, Ibu 15. Ya baik dok, saya mulai dok. 3, 5. Perhatikan posisinya, tangannya. Ya, jadi kalau petugas medis sudah datang, maka mereka akan melakukan pijat jantung 15 dan bantuan nafas 2 kali. Itu untuk anak. Kalau dewasa mungkin berbeda, ya. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Putri. Gimana Bapak-Bapak Ibu, apa kira-kira ada pertanyaan dari materi yang pertama ini? Kadang-kadang kan kalau itu kita nggak tahu gimana sih ngecek napasnya itu apa sih ini gitu loh. Oh terus pasti dulu semua. Oh iya. Selanjutnya kita lanjutkan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Putri. Baik Dr. Putri, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk meneruskan tema yang kedua ya. Ini biasanya sih ini paling sering ya terjadi anak tersedak ya. Paling sering kasusnya, paling sering ditemukan di rumah sakit. Pasti kalau misalnya orang tua, mau nenek, mau orang tua aja, bapak ibunya pasti panik ya kalau ngeliat anaknya tersedak. Yang dilakuin apa? Biasanya kalau tersedak nangis, teriak, panggil semua, ya panggil semua. Karena anaknya dia apain, didiemin aja, ya. Jadi saya sebelum mulai saya mau tanya dulu di sini ada nggak yang pernah cucunya anaknya tersedak? Berapa banyak saya mau tahu? 1, 2, 3, 4, banyak ya? 5. Tersedaknya biasanya karena apa? Susu. Oh, kena duri. Oke, paling sering adalah susu, makanan ya. Biasanya penyebabnya apa sih? Anaknya makan tapi nggak duduk. Anaknya makan lari-lari, terus kemudian anaknya lagi lari terus tersandung. Slop deh, masuk. Padahal belum dipunya dengan baik ya. Jadi saya mulai ini tersedak pada anak. Nah ini memang khusus untuk awam atau masyarakat umum. Jadi kalau bahasa saya ada yang nggak dimengerti boleh tunjuk tangan ya. Jadi apa yang perlu diketahui? Jadi tersedak itu merupakan masalah yang paling sering. Makanya saya tanya seberapa banyak dan ternyata di sini ada 5 atau 6 ya. Tadi kalau nggak salah. Jadi faktor pemicunya itu biasanya karena anak itu mulai usia 3 bulan ya, itu juga udah mulai tuh tangannya masuk ke mulut. Maka dari itu kalau misalnya tidak ada pengawasan dari orang tua, biasanya benda yang ada di sekitarnya tuh bisa dia masukin. Anak itu belum tahu nih benda ini bisa dia masuk ke mulut, dia nggak tahu tuh bakal nyangkut atau enggak. Nah jadi biasanya tuh mulai terjadi pada saat fase oral motornya tuh lagi aktif. Tapi memang tersedak itu banyak sekali disebabkan karena makanan. Makanya kasus terseringnya itu adalah usia 6 bulan sampai dengan 4 tahun. Nah karena penyebabnya juga adalah karena anak sangat
aktif. Jadi terkadang itu pada saat dia makan, dia berbicara, dia nangis, dia lari-lari, itulah penyebabnya. Benda terseringnya adalah kaca. Sebenarnya ini benda tersering itu adalah tergantung pada usianya ya. Makin kecil usia anaknya pasti benda kecil itu akan sangat berpengaruh. Tapi makin besar anaknya dia masih bisa keluarkan benda asingnya. Jadi mulai dari kacang, koin, baterai jar, mainan kecil yang paling sering itu adalah makanan. Baik. Jadi kalau misalnya anaknya tersedak, itu yang mesti dilakukan itu adalah kita periksa dulu anak, mau dia di bawah setahun, mau dia di atas setahun itu. Kalau dia ada sesuatu yang nggak enak di tenggorokannya, refleksnya dia apa sih? Batuk, apa? Megang leher, ngasih tahu ke orang sekitarnya gitu bahwa ada yang nggak baik-baik aja sama dirinya ya. Jadi yang pertama kali itu adalah batuk ya, bayi aja bisa batuk. Jadi kalau dia ada sesuatu di tenggorokannya yang tidak seharusnya ada di situ yang nutup, maka dia pasti batuk. Nah, batuknya yang kita nilai itu batuknya itu bagus apa enggak? Kalau kita sebutnya efektif atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya kita dengar misalnya ada suara melengking yang nadanya cukup tinggi atau enggak, biasanya di suara nafasnya rada aneh, itu bisa kita pikirin, oh jangan-jangan ada sesuatu nih yang enggak enak di jalan nafasnya gitu ya. Yang kedua, anak tuh paling sering pegang lehernya. Karena apa? Kayak tercekik, dia nggak bisa nafasnya nggak lega gitu. Jadi dia nggak tahu kayak gini. Dan biasanya kalau udah anak kayak gini, kalau dibiarin orang tuanya panik, nggak ngelakuin apa-apa, itu nanti lama-lama yang tadinya anaknya pink, baik-baik aja, lama-lama ungu biru anaknya, lama-lama nggak ada nafasnya, pingsan, BHD deh, seperti yang dokter Tuti bilang ya. Jadi biasanya dia pegang leher itu karena ada kesulitan nafas. Nanti kalau nggak langsung dari dia pegang leher terus hitungan menit dia langsung jadi biru, nggak langsung. Cuman proses itu tuh anak tuh berusaha untuk keluarin dari jalan nafasnya. Makanya ada prosesnya dari dia pegang leher, kemudian nafasnya jadi pendek-pendek. Makanya di sini ada gejala sulit nafas tuh, napas cuping hidung, tarikan dinding dada. Jadi effort atau usaha dia untuk bernafas karena udaranya nggak masuk dengan baik, ya akhirnya terlihat gitu ya. Nah kalau misalnya saluran nafasnya itu tersumbat total, misalnya nih masuknya rambutan atau kelengkeng, maka anak itu kalau dikasih buah itu kalau bentuknya bulat itu nggak boleh dipotongnya tuh horizontal, itu nggak boleh, dia harus begini kalau bulat. Kalau dikasih bulat-bulat udah pasti jadi sumbatan. Nah kalau misalnya sumbatannya itu total, maka ya udah pasti dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa batuk, napas nggak masuk. Ya mau nggak mau nanti kekurangan oksigen, anaknya nggak sadar, masuk ke yang algoritmenya tadi bantuan hidup dasar ya. Nah jadi kalau penanganan awal tersedak itu karena dia merupakan salah satu sumbatan jalan nafas, kalau misalnya ditemukan tanda-tanda seperti tadi, dan biasanya tuh soalnya nggak ada yang lihat ya, jadi biasanya tuh nggak tahu nih orang tuanya kenapa ya anaknya kok megang leher, kok batuk gitu, karena nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat kan bisa ngomong, iya tadi habis makan buah kayaknya nggak keluar deh, kan bisa dikasih tahu. Tapi biasanya mostly tuh dia nggak ada yang tahu. Jadi kalau curiga ada sumbatan jalan nafas itu kita mesti tahu dulu anak ini batuknya bagus apa enggak. Kalau misalnya dia batuknya bagus, ya misalnya dia ada suaranya, batuknya kita minta untuk batuk dia bisa. Nafasnya masih oke, lancar, dia sadar, ya kita terus upayakan buat dia enak, batukin, bantu dia untuk batuk supaya keluar. Kalau udah kelihatan kita boleh bantu ya, kalau udah kelihatan ada di mulutnya kita boleh bantu gitu ya untuk keluarkan. Kalau misalnya dia ternyata udah curiga ada sumbatan jalan nafas tapi batuknya nggak efektif, jadi suaranya yang tadinya ada lama-lama nggak ada, atau gitu ya kayak tercekik gitu ya, atau nggak nangis anaknya, atau misalnya dia batuk tapi nggak bisa batuk, nah berarti dia ada masalah nih. Nah kita tinggal bagi dua, anaknya masih sadar apa enggak. Kalau misalnya anaknya sadar itu dibagi dua, bayi di bawah 1 tahun kita lakukannya adalah, ini anggapnya bayi ya. Sekarang itu gimana? Jadi ini saya anggapnya bayi ya, karena ada dua. Jadi bayi sama anak di bawah 1 tahun sama di atas 1 tahun. Kalau misalnya bayi, kita melakukannya adalah di punggung sama di dada. Karena bayi, nggak mungkin kita melakukan sesuatu bayi disuruh begini nih nggak mungkin. Kalau bayi pasti kita langsung ambil. Untuk
untuk dia. Jadi dia ada yang namanya kalau pada bayi itu adalah 5 back blow dan 5 chest thrust. Jadi back blow ini, jadi kalau ibu pegang anaknya atau ibu pegang diri sendiri ada tulang scapula di sini, Bu. Nih scapula, kalau ibunya begini, scapula. Nah, dia itu tengah-tengahnya yang dilakukan. Tapi bukan begini ya, didorong pakai ini tangan, punggungnya tangan. Jadi perbedaannya itu kalau tersedak, kalau tadi bantuan hidup dasar dia harus permukaannya rata, kalau tersedak dia harus duduk. Nanti di skill station ada ya. Cuman caranya adalah harus duduk. Kalau bayi itu orang tuanya harus duduk. Nah, kita ngelakuin kalau pada bayi adalah posisi ibunya, ini posisi bayinya. Ingat ya, yang dipegang bukan mukanya. Kalau mukanya nggak keluar nasinya, terus bukan mulutnya nggak keluar juga jadinya. Kita prinsipnya adalah kalau anaknya tersedak kita mau bantu dia buka jalan nafasnya, bukannya dia tutup jalan nafasnya ya. Jadi ini paha yang akan menopang dia ini harus lurus ibu, harus lurus, bukannya nongol kayak gini, harus lurus kayak gini. Bayinya itu ditaruh di tangan seperti ini. Bayinya itu posisinya sedikit turun, tapi kepalanya ke depan. Kita sangganya itu adalah rahangnya, bukan wajahnya dikempit begini. Kita berusaha untuk membuka supaya kalau misalnya benda asingnya didorong dadanya, benda asingnya itu keluar gitu ya. Jadi karena bayi itu tidak bisa fiksasi dirinya, otomatis kaki bayi, ibu jangan begini ya, ibu dorong bayinya loncat bu, ya. Yang tadinya sadar nggak sadar jadinya bayinya, ya. Jadi kalau misalnya bayi itu kan dia belum bisa kontrol dirinya, jadi ibu harus kontrol bayinya, kakinya disangga di tangan ibunya. Jadi posisi bayi pada saat dilakukan back blow itu posisi kaki itu harus lurus. Lalu kemudian bayi posisinya sedikit ke bawah, kita buka jalan nafasnya dengan pegang rahangnya, lalu kita lakukan yang namanya five back blow atau hentakan di pundak. Nah ini pakai punggung tangan. Nah ini kita lakukan di tengah-tengah skapula. Kita lakukan dengan cara didorong ya bu, bukan, dan nggak boleh dari jauh, nggak boleh pakai support tenaga dari belakang itu, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sependek mungkin aja ngelakuin deh. Jadi 5 kali, jadi dihitung 5. 1, 2, 3. Tapi bukan 1, 2, 3, 4, 5, enggak gitu. Jadi kasih dia untuk ada tenaga, ada udara untuk mengeluarkan si benda asingnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, setelah ibu melakukan, ibu balik. Bukan kaki di sini lagi, kaki sebelahnya. Yang sebelah sini. Nah, ini juga sama perlakuannya. Cuma bedanya ini yang dipegang adalah kepalanya, bukan tangannya, kepalanya yang dipegang ya. Jadi ini sebelum ibu melakukan chest thrust, ibu harus nilai dulu benda asingnya kelihatan enggak, ya. Terus kemudian anaknya masih sadar atau enggak, terus anaknya bisa batuk enggak. Kalau misalnya anaknya bisa batuk, ya udah kita nggak usah lakuin itu, kita suruh dia batuk. Tapi kalau belum optimal, kita lakuin lagi yang namanya chest thrust. Nah, chest thrust itu juga dilakukannya sama. Jadi sama kayak BHD. Jadi dia tadi kan kalau misalnya untuk yang CPR atau RJP itu kan di antara puting. Nah ini juga sama. Cuma bedanya kalau tadi lurus. Kalau ini arahnya ke kepala, ke bawah. Supaya kita tujuannya mau ngedorong lagi yang ada di jalan nafasnya. Jadi otomatis kakinya tetap kayak gini. Terus kemudian lakukan chest thrust. Jadi 5 kali chest thrust di antara nipple atau putingnya ya. Jadi 1, tapi ini harus ada jedanya ya. 2, 3, 4, 5. Ada untuk posisi si udaranya itu keluar. Ya, oke. Kalau misalnya belum juga 3 tanda tadi. Jadi 3 tanda itu adalah bentuknya seperti apa, anaknya sadar apa enggak, benda asingnya kelihatan atau enggak. 3. Kalau misalnya belum juga, lakukan lagi hal yang sama. Begitu sampai anaknya nggak sadar atau bentuknya efektif, ya. Lalu kemudian kalau anak perbedaannya adalah kalau tadi bayi itu dia pakainya
anak itu beda ya Bu. Kalau anak itu kita posisinya berdiri bukan duduk. Jadi kalau anak itu posisi yang pertama, karena anak itu lebih tinggi, otomatis kita melakukannya adalah dengan cara kayak gini. Kita peluk badannya dia. Nah, tetap kita melakukannya sama. 5 kali untuk yang back blow-nya tetap sama. Jadi kita 1, 2, 3, 4. Yang dipegang bukan ini ya. Kalau bayi kan yang dipegang ini. Kalau anak yang dipegang adalah sini, ketiaknya, di antara ketiaknya. Lalu kemudian untuk yang chest thrust kita ganti dengan abdominal thrust. Jadi ibu kalau melakukan abdominal thrust itu bukan ibu ngedorong anaknya, ibu tempelin dulu anaknya di ibu. Tempelin anaknya di ibu, ibu harus ngerasain sekuat apa tenaganya. Kalau menurut ibu, ini kuat banget, anaknya juga sama Bu, ngerasain pasti kayak gitu. Kalau dia lemah banget, ibu juga akan ngerasain, nggak mungkin bisa keluar nih bendanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya abdominal thrust itu, kaki itu harus bagus dulu, yang nolong itu harus bisa jadi tumpuan. Kalau misalnya tumpuannya nggak bisa, jatuh ibunya yang nolong, karena ibu menghentakkan anak ibu ke badan ibu. Jadi harus bagus dulu posisi badannya, ya. Jadi kalau posisi Heimlich maneuver itu, jadi tangan yang satu itu di dalam, tangan yang luarnya itu mendorong, ya. Jadi kita akan ngerasain banget pada saat, dan itu letaknya adalah udel, ujungnya dada, bawahnya, taruhnya di situ, ya. Jadi kalau misalnya Heimlich maneuver itu, kalau misalnya kita taruh kayak gini, terus kita dorong, kita akan berasa banget dihentakin sama kita, ngasih hentakan ke anak, kita juga berasa, ya. Dan itu juga nggak langsung 1, 2, 3, 4, 5. Ibu rasain aja ibu hentak sendiri 5 kali langsung. Pengap ibu, ya. Jadi kalau misalnya kita mau Heimlich maneuver itu, taruh di antara tadi udel sama ujung sternum atau ujung tulang dadanya. Lalu kemudian itu nanti kita lakukan Heimlich maneuver 1, jadi berasa ke kita tumpuan itu adalah kita sampai 5 kali, ya. Nah itu juga yang dinilai sama. Kalau misalnya anaknya tiba-tiba dilakukan itu nggak sadar, stop, langsung masuk ke BHD yang tadi, ya. Kalau misalnya anaknya nggak sadar, langsung BHD ya Bu. Lanjut. Nah ini yang tadi saya lakukan ya. Jadi dilakukan yang namanya gerakan 5 kali di punggungnya, terus kemudian dinilai, dievaluasi dulu batuknya efektif atau tidak, anaknya sadar atau tidak, benda asingnya keluar atau enggak. Kalau enggak, dilakukan yang namanya chest thrust 5 kali. Lakukan itu sampai 2 kondisinya, anaknya nggak sadar sehingga masuk ke bantuan hidup dasar, atau batuknya bagus. Ya, kalau batuknya bagus, kita minta anaknya untuk batuk gitu ya. Lalu kemudian kalau yang nomor 3 ini kenapa jarinya masuk? Maksudnya kalau terlihat di mulut itu boleh diambil, tapi bukan berarti setiap kali. Misalnya nggak ada, terus diotek-otek itu nggak usah ya. Nah ini yang tadi anak besar ya. Jadi posisinya itu antara pusar atau udel sama di ujung tulang dadanya, boleh pegang masing-masing biar tahu. Jadi letaknya di situ naruhnya, ya. Tangannya juga kayak gitu, bukan ke atas, jadi ke arah dalam, tapi menuju ke kepala. Jadi ada yang ditekan. Karena kan tujuannya kita mau ngasih sesuatu tekanan supaya benda asing itu keluar, ya. Kayaknya udah. Nanti silakan ditonton video. Ini nggak ada suaranya, ya tapi tahu lah ya. Ya ibu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih penanggulangan pada gempa bencana pada anak dibawakan oleh Dr. Margareta. Oke, terima kasih
kondisi bahaya pada anak, yaitu bagaimana penanganan gempa bencana, ya. Karena bencana ini nanti yang akan dibahas adalah tentang gempa, kemudian banjir, ya. Kita tahu bahwa Jakarta banjir, ya. Jadi bagaimana untuk penanganan banjir pada anak, penanganannya, kemudian satu lagi banjir, gempa, kebakaran, ya. Selain ini sekarang tentang gempa bumi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu termasuk di ring of fire. Jadi sering banget kasus gempa kita ketemu di daerah di Indonesia ini, ya. Sehingga pentingnya untuk mengetahui bagaimana menjaga anak tetap aman pada saat gempa. Nah, Indonesia sendiri termasuk negara yang sering terjadi gempa dan memakan banyak korban, terutama anak-anak. Jadi bagaimana sekarang untuk mengajarkan anak-anak itu kalau pada saat gempa apa yang harus mereka lakukan, ya. Dan setiap orang yang terlibat harus dalam pengasuhan dan pendidikan anak sangat penting. Kita juga harus tahu bagaimana cara melakukan penyelamatan dan melindungi anak apabila terjadi gempa. Nah, gempa sendiri ada macam-macam, ya. Ada namanya gempa tektonik yang disebabkan karena pergeseran lempeng bumi. Kemudian ada gempa vulkanik karena letusan gunung berapi. Kemudian gempa tubukan, gempa runtuhan, dan karena gempa buatan. Misalnya karena bom kalau gempa buatan, ya. Kemudian gempa runtuhan itu karena tanah longsor atau misalnya runtuhan gua di daerah-daerah yang misalnya daerah Jawa Barat banyak, ya, pegunungan-pegunungan. Nah, kemudian bagaimana kita harus mengajarkan anak itu untuk siap mencari bantuan dan pertolongan. Persiapannya harus kita mendengarkan jadi dari BMKG misalnya atau TV, radio, kan misalnya udah ada tanda-tanda nih mau bakal ada gempa misalnya, ya. Nah, itu juga anak-anak harus mulai diajarkan, harus aware terhadap tanda awal dini terhadap gempa. Kemudian kalau ada benda-benda yang tergantung itu harus mulai diikat, ya, dengan kuat. Kemudian diajarkan simulasi bagaimana bila terjadi gempa, dan karena di Indonesia ini termasuk rawan gempa, sebaiknya konstruksi rumahnya itu yang tahan gempa, dan juga mempersiapkan ada namanya tas siaga bencana. Nanti kita lihat apa aja sih isi tas siaga bencananya. Nih, di sini bisa kita lihat isi tas siaga bencananya ini udah disiapin, jangan sampai udah kita mendengar misalnya udah ada tanda-tanda ada informasi tentang gempa, udah disiapkan. Nah, pada saat gempa itu ada bagaimana sih tata laksananya. Di dalam rumah, kalau misalnya sudah mulai ada, misalnya kita kondisinya di dalam rumah, ya, itu getarannya kan udah terasa nih bergoyang-goyang. Jangan lupa nih, ada namanya istilahnya drop, cover, and hold. Kalau ada meja yang seperti ini, jangan meja yang terlalu kecil, ya, nggak muat, ya. Jadinya meja yang seperti ini, masuk ke bawah kolong, kemudian kita cari tempat yang untuk berlindung dan hold kepalanya dipegang, ya, untuk kalau di dalam rumah. Kalau di sekolah gimana? Hampir sama sih sebenarnya, ya. Kemudian kalau misalnya di sekolah kan langsung depan sekolah, bisa langsung keluar cari tempat lapang. Jangan sekali-sekali berdiri di gedung tiang ataupun dekat pohon, karena nanti akan kemungkinan takutnya pohonnya tumbang atau segala macam malah menimpa anaknya. Kalau di luar rumah juga hati-hati. Kalau ada gedung-gedung kaca-kaca seperti itu, jadi jangan pokoknya carilah tempat yang lapang gitu, ya. Nah, di mall, bioskop, biasanya kalau di mall kan suka ada alur gempa seperti apa, nanti ikutin alur evakuasinya. Nah, kalau di gunung, pantai, di sini bisa kita lihat. Kalau gunung, longsor, pokoknya selalu mencari tempat yang aman, ya. Misalnya terjadi tsunami, selalu carilah tempat yang lebih tinggi. Ya, kemarin tuh sempat di Aceh dulu, ya, tsunami tahun berapa dulu, ya, 2014, ya. Itu banyak korban. Kenapa? Karena kita tidak paham bagaimana sih tanda-tanda tsunami. Begitu lihat ada ikan-ikan yang malah bisa kelihatan, mereka malah ke tempat situ, padahal tidak boleh. Kalau dicurigai ada tsunami dan mereka sudah paham bagaimana itu tentang tsunami, mungkin korbannya nggak sebanyak yang dulu, ya. Nah, jadi itu harus mencari tempat yang tinggi. Kalau di kereta, berpegangan erat pada tiang sehingga tidak terjatuh bila keretanya berhenti mendadak. Di mobil ini bisa kita lihat, di lift juga nggak boleh, ya. Kalau lagi gempa pakai lift, ya, nggak bisa kan langsung, ya. Itu jangan pakai lift. Ataupun misalnya kalau misalnya sudah keburu terjebak di lift, kan di situ suka ada tanda
alarm ya, dipencet aja. Nah di sini kalau gempa, nah ini juga ada yang namanya segitiga kehidupan ya. Kalau misalnya nggak ada meja, terus di mana nih gempa? Ini di sini nih kita lihat nih, kalau di ruangan seperti ini kan tiangnya kan kuat ya, kokoh ya. Jadi di sini bisa juga kita berdiri di dekat tiang, atau misalnya ada lemari gitu ya. Tetapi tidak boleh tinggi banget lemarinya ya. Kalau lemarinya tinggi banget berarti kemungkinan untuk nimpa juga bahaya juga kalau pada saat gempa. Nah itu nanti namanya segitiga kehidupan. Jadi tetap cover kepalanya, jangan lupa ya. Slide lagi. Nah setelah terjadi gempa, periksa kondisi keluarganya, cek siapa aja nih, kita di rumah tuh ada siapa aja kemarin waktu saat sebelum gempa, dicek dulu ini sudah ada nggak orangnya ada. Nah pada saat gempa biasanya anak-anaknya juga kan shock ya. Kalau pada saat sudah selesai gempa, kita harus melakukan pemulihan secara mentalnya ya. Takutnya mereka masih kebayang waktu gempanya, stres segala macam. Jadi kita harus menghibur anak kita juga pada saat kalau itu dikuatkan istilahnya ya, kalau sampai setelah terjadi gempa itu. Nah kalau misalnya anak-anaknya masih ada rasa takut, cemas, coba ceritain aja gimana takut nggak pas tadi gempa, kita tanya kayak gitu. Jadi supaya dia mengungkapkan emosinya ya. Terus kalau misalnya masih nggak bisa juga ya itu tadi, nanti mungkin ada bantuan konseling khusus karena anaknya trauma akibat gempa itu. Dan selalu waspada ya, karena gempa itu kadang-kadang ada terjadi gempa susulan. Slide berikutnya. Nih, masih banyak ya banjir kita ya Pak Lurah, izin masih ya. Jadi apalagi di musim penghujan, kita Jakarta termasuk daerah yang rawan banjir ya. Slide. Nah ini bagaimana nih pengetahuan tentang banjir. Ada banjir tuh banyak ya, bukan banjir biasa aja, ada namanya banjir karena genangan, banjir bandang, banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. Kalau bisa, karena kasus banjir cukup banyak di Jakarta, ajarkan apa? Berenang anak-anaknya. Itu merupakan semacam basic life support lah untuk anak-anak kalau mereka kepandaiannya untuk bisa berenang gitu ya. Nah, kalau ketika terjadi banjir gimana? Jauhi secepat mungkin daerah banjir. Wah ini udah mulai ada banjir nih, selamatkan diri. Selalu mencari tempat yang lebih tinggi gitu ya. Jangan berjalan dekat saluran air karena nanti itu akan beresiko untuk terseret arus banjir. Kalau sudah air terlalu tinggi, banjirnya udah tinggi, jangan keluar rumah ya. Nanti kejebak banjir di mana-mana, minta pertolongan langsung. Jadi tetap tinggal di rumah dan hubungin PLN untuk mematikan alur listrik di wilayah yang terdampak banjir itu. Kemudian mengungsilah ke daerah yang lebih aman dan posko banjir, tapi kalau bisa sedini mungkin ya. Jadi selama masih genangan airnya itu masih bisa dilewatin. Jangan juga udah banjirnya udah sepinggang, baru mau mulai evakuasi, itu akan pasti lebih susah lagi. Kemudian barang-barang berharga bisa diselamatkan di tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau ada anak-anak udah tahu itu daerah banjir, jangan masuk ke daerah situ karena nanti anak-anak itu akan mudah sekali untuk terjadi resiko kena penyakit apa aja, muntah, mencret, batuk, pilek atau penyakit yang disebabkan oleh binatang seperti misalnya tikus gitu ya. Slide lagi berikutnya. Nah, setelah terjadi banjir, bagaimana? Secepatnya langsung dibersihkan ya rumah dengan menggunakan cairan antiseptik karena kita nggak pernah tahu nanti di situ ada apa aja bekas di itunya, supaya untuk mencegah penyakit diare tadi. Hindari kabel listrik, pohon, tiang atau bangunan yang berpotensi roboh, dan pada saat membersihkan jangan lupa ya menggunakan alas kaki karena kalau mungkin nanti ada pecahan kaca ataupun besi segalanya nanti malah menimbulkan resiko penyakit lain juga ya ibu-ibu. Nah ini yang terakhir ya, kebakaran. Pernah nggak di sekitar rumahnya lingkungan rumah ada yang kebakaran ibu-ibu? Pernah ada ya cerita sebelah rumah persis. Nah ini pemahaman anak untuk bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran itu bisa karena memasak dari kompor, gas, kemudian stop kontak listrik yang kelebihan beban ya. Kemudian anak-anak itu dianjurkan untuk tidak bermain ya, menggunakan korek, lilin, menjauhi dari sumber panas, kompor, namanya anak-anak ya. Jadi harus diajarkan untuk bagaimana paham tentang keselamatan untuk kalau bila terjadi kebakaran. Nah
ya, kalau namanya anak-anak ya. Kalau lagi masak tidak boleh sama sekali ditinggal ya, ibu-ibu ya. Kompornya itu lupa sebentar kan lupa Pak, tidak. Selalu usahakan untuk matiin dulu kompornya, baru kita mau ngerjain apa kalau misalnya kelupaan banget gitu ya. Baru jadi tidak boleh meninggalkan kompor tanpa pengawasan gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh bapak-bapak yang merokok dalam rumah karena nanti takut resiko terjadinya kebakaran ya. Kemudian kalau lihat api segera laporkan. Kalau anaknya diajarin, nanti kalau lihat ada api segala macam kasih tahu ya, langsung ya. Anaknya jadi udah paham bagaimana untuk menangani kalau ada bahaya kebakaran ya. Nih, siap. Nah, kalau penyerapan diri pada kebakaran gimana nih? Itu lihat di situ kita ada stop, berhenti, freeze dulu anaknya, kemudian menjatuhkan badan ke bawah. Kemudian dia rolling. Kalau ada terjadi bahaya kebakaran, nggak boleh dia langsung lari dengan posisi dengan kepala berdiri. Karena kan kalau udah ada kebakaran, uap atau gas-gas beracun itu akan naik ke atas ya. Jadi kalau dia ke bawah, uapnya itu nanti anaknya tidak terhirup dengan gas-gas yang berbahaya itu, ya. Kemudian kalau misalnya sudah di luar rumah, jangan sampai masuk ke rumah lagi. Misalnya ketinggalan barang kesayangannya, udah jangan, nggak usah masuk lagi, nggak boleh lagi, harus langsung keluar rumah. Kalau itu udah di luar rumah udah nggak mau masuk lagi tuh, apapun ketinggalannya, ya. Slide berikutnya nih, kita suka lihat kan anak-anak SD suka kunjungan ke pemadam kebakaran, itu sebenarnya bagus-bagus banget ya. Kalau bisa memang ada kunjungan-kunjungan seperti itu yang lebih bermanfaat. Jadi sehingga anak-anak itu akan lebih waspada terhadap bagaimana upaya keselamatan pada saat terjadi kebakaran, ya. Ya, selesai dari kami bertiga materinya. Sekarang mungkin masuk akan ke sesi tanya jawab dan kemudian nanti akan ada sesi skill station di mana ibu-ibu di sini bisa akan belajar bagaimana melakukan WHD dan upaya-upaya misalnya choking, itu nanti ada choking pada bayi dan choking pada anak yang besar, ya. Oke, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Ratna. Gimana Ibu Bapak, menarik tidak? Menarik ya. Udah bosan belum sih? Belum. Bosan enggak? Kita refreshing dulu yuk, gerak-gerakin tangan kayak ya. Ayo Ibu, pimpin senamnya. Enggak apa-apa, biasa di keluarga semua tuh kalau misalnya itu pimpin senam. Ibu biar Kita di sini kita itu loh. siapa yang biasa? Siapa yang biasa ngajarin, ayo refreshing. Peragangan yuk. Biasanya kan di puskesmas kalau tiap jam 10 apa itu kan pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu kita melaksanakan peregangan otot dulu ya. Ini ibu mau berdiri. Tangannya ke depan. Musik dikit dong deh biar nggak ini. Peregangannya biar ada musik dikit. Yang gembira dong. Iya, yang gembira deh. Luruskan tangannya ibu. Kita tepuk sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu luruskan tangannya, kepuk-kepuk punggung tangan ininya selama 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya 1, 2, 3, 4, 7, 8.
sini saya ingin bertanya terkait materi yang pertama tadi ya, terkait BKD. Tadi udah dijelasin sama dokter, udah sangat rinci. Tetapi mungkin ketika misalkan saya yang berada di lapangan mungkin masih bakalan gugup juga kali ya dok ya. Jadi kalau misalkan gini dok, ketika saya lagi jalan terus ketemu ada kasus kecelakaan yang memang pada saat itu udah posisi si korbannya itu udah terbaring, terus saya baru datang dan saya tidak tahu nih kejadiannya apakah dia ada patah tulang atau apapun itu. Jadi yang bisa saya lakukan itu seperti apa dok? Maksudnya untuk membedakan si korban ini mengalami patah tulang atau tidak, apakah kita bisa lihat secara fisik? Secara fisik mungkin seperti itu dok. Jadi maksudnya tadi udah dijelasin kalau misalnya patah tulang udah ada step-stepnya juga ya, sama yang bukan patah tulang. Cuma saya agak takut ketika ternyata saya lakukan salah, itu kan juga bakalan jadi rekod juga gitu loh. Mungkin itu kali dok yang ingin saya tanyakan, gimana cara melihat perbedaan secara fisik dari yang kasus patah tulang sama yang tidak. Terima kasih dok. Dan izin, pertanyaannya banyak nih, mau langsung jawab apa kita kumpulin dulu? Langsung jawab, oke, silakan. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya kalau seandainya kita lihat orang tergeletak dan itu dicurigai karena kecelakaan, entah jatuh dari motor atau jatuh dari mana, jadi tetap kita prinsipnya bahwa pasien ini adalah pasien trauma ya, kita bilang trauma ya, jadi jatuh. Jadi kalau kita tetap lihat ragu kita bahwa ini pasien memang dia jatuhnya karena memang dia pingsan atau memang karena kecelakaan, kita harus benar-benar memperlakukannya seperti pasien-pasien yang cedera ya, atau trauma ya. Jadi daerah leher harus dijaga, tidak boleh membawanya, oh ini berat misalnya, kita tarik aja begini. Jadi selalu kita lindungi leher tidak bergerak. Makanya kalau ada medis datang dia pakai collar neck, langsung dia pasang collar neck, baru dia melakukan tindakan. Karena diamankan dulu jalur dari otak ke seluruh tubuh. Jadi pasang collar neck kalau ada, tapi kalau tidak ada, berarti kita harus benar-benar pada saat memindahkan kita jaga lehernya itu tidak bergerak. Ya, jadi kita jaga lehernya tidak bergerak, baru kita pindahkan. Atau kalau memang benar-benar tidak bisa pindahkan, maka yang keamanan atau lainnya itu harus menjaga area tersebut. Ya, jadi amankan lingkungan itu bukan berarti kita memindahkan orangnya. Bisa juga orang yang harus memagari kita untuk kita melakukan tindakan seperti itu. Ya, karena sulit untuk memindahkan pasien-pasien trauma itu. Begitu kita pindahkan malah akhirnya mencederai dia lebih banyak lagi. Jadi minta tolong orang sekitarnya blokade daerah situ supaya aman. Ya, jadi tidak dengan memindahkan pasien tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Gimana Ibu? Berarti intinya tetap SOP-nya sesuai dengan ini ya, patah tulang aja dong ya? Iya, kalau kita ragu, kita tetap anggap dia cedera. Karena kan memang nggak semua orang paham ya dok, posisi-posisi aman apa nggak aman itu kan kita juga nggak tahu. Kita aja kalau nggak ini nggak ngerti ini habis apa ya, ini kenapa ya gitu. Itu yang kadang jadi banyak pertanyaan. Ya, pertanyaan selanjutnya boleh Ibu silakan. Selamat siang dokter, saya mau nanya, ini kan penanganan kondisi bahaya. Bagaimana kalau misalnya penanganan untuk kejang gitu loh? Ini kan hampir sama dengan kejang gitu ya. Terus yang kedua ini kan untuk kompresi dada atau CPR kan untuk anak itu kan 100 per 120 per menit kan untuk anak. Nah kalau untuk dewasa itu kan 30 kali 2 kali nafas gitunya, itu bedanya itu apa gitu loh. Terus itu jadi terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu tahu 30 sama 2 dewasa dari mana? Ibu ini sering ikut seminar. Oh, iya. Dari Alam Sutra jauh-jauh ke sini loh. Iya. Jadi baik, ini
berarti harusnya ibu ini ikut yang awam tapi yang sudah tahap kedua ya. Jadi yang sudah dengan bantuan pernapasan. Ya. Sebenarnya ada airway, breathing, sirkulasi. Jadi bebaskan jalan nafas, kemudian beri bantuan nafas dan pijat jantung. Tapi kalau awamnya masih benar-benar awam banget, diajarin begitu pusing kepalanya, malah nggak ingat gitu loh. Namanya udah lihat kondisi seperti itu, apa yang mau dikerjain? Ya berarti apa nih yang mana dulu mau dikerjain, langkahnya terlalu panjang. Akhirnya kita bikin ringkas, dan ini pun diajarkan nggak cuma di Indonesia ya, untuk tahap pertama menangani BAD itu pada awam itu. Ini sudah dicoba di Amerika, kita waktu itu ya ada kita ketemu di Amerika, di India, mereka mengajarkan hal yang sama. Jadi untuk tahap pertama awam kita selalu ajarkan hanya buka jalur nafas dan pijat jantung saja. Kita tidak mengajarkan bantuan nafas karena apa? Penelitian itu medis pun untuk melakukan bantuan nafas itu rata-rata kalau dia nggak terlatih itu juga nggak maksimal karena cukup sulit ya. Jadi dengan kecuali dengan bantuan alat ya. Nah oleh karena itulah ini di skip, makanya di brosur yang di flat yang dibagikan itu nanti boleh itu ditempel-tempel aja di rumah, apa di laminating atau apa. Itu yang cara paling sederhana yang bisa menolong ya. Karena kalau kita melakukan secara yang baik, memang harus ada airway, breathing, sirkulasi ya. Jadi ada bantuan napasnya. Nah kalau pada yang tadi diajarkan, bantuan napasnya hanya membuka jalan napas ya. Jadi jalan napasnya diposisikan dengan benar. Kita berharap oksigen yang ada di luar ini yang kadarnya 21% itu bisa membantu ya. Begitu kita pompa, dia akan tarik nafas gitu, akan masuk oksigennya begitu kita pompa ya. Nah tapi kalau ada medis datang baru diberikan oksigen yang kadarnya 100% ya. Makanya api ya tiada rotan akar pun berguna istilahnya ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan daripada kita teriak-teriak, kita videoin itu orang, ya mendingan kita tolong dong ya. Jadi sedangkan hitungan 15-2 atau hitungan 32 ya berbeda dengan dewasa. Itu berdasarkan penyebabnya tadi. Kalau anak lebih sering karena gangguan kurang oksigen, jadi gangguan paru atau otaknya ada infeksi. Jadi kekurangan oksigen itulah yang sering bikin anak jadi tepar ya istilahnya, langsung pingsan atau apa itu, sesak napas langsung pingsan, jatuh nggak sadar. Itu pada anak sering kasusnya seperti itu. Tapi kalau pada dewasa itu kasusnya adalah sering ada gangguan di jantungnya, entah dia apa istilahnya sumbatan lah, apalah, kontraksi udah nggak bagus ya. Nah karena itulah berbeda, 30 ada 32 ada 15-2. Kalau 32 berarti kita pijatnya lebih banyak. Nah karena kita berharap si jantung harus bisa memompa karena tenaganya dia udah kurang ya. Makanya 30 dulu baru dikasih bantuan nafas 2 kali. Tapi kalau si anak karena dia oksigen, maka kita nggak perlu 30 kali, 15 kali. Yang penting si napasnya aja 2 kali. Jadi kalau dihitung sampai 30 maka dia akan dapat napas 4 kali ya. Nah jadi kita utamakan napasnya dibandingkan dengan pijatannya. Makanya berbeda hitungannya, 1 15-2, yang 1 32 seperti itu. Nanti ya Bu, yang kencang tuh gimana dok ininya? Nah, kalau kejang otomatis kan dia kelojotan gitu ya. Kalau kelojotan itu liur segala macam keluar, isi perut juga bisa keluar ya. Jadi prinsipnya tetap buka jalan napas, jangan disumpel sama sendok yang dikasih apa tuh, digulung sama kain, terus malah dikasih kopi, kadang-kadang diminumin apalah, nggak ngerti ya saya. Nah itu nggak boleh. Jadi kita berikan posisi tadi, recovery position tadi
ya dia harus dimiringkan. Jadi kalau dia ada keluar gitu, liurnya akan meleleh sendiri. Ya, jadi pada saat recovery dia kejang, kasih dia ke posisi recovery tadi. Jadi walaupun dia keluar, dia akan meleleh sehingga dia tidak akan tersedot. Seperti itu. Ya. Sudah cukup ya. Terima kasih ya dokter. Aduh kayaknya nih sepi banget ya. Gimana nih buku? Oh sepi. Yang lainnya ada hadiah nggak? Oh yang lainnya ada hadiah. Ayo siapa lagi mau nanya? Tahan dulu sebentar ya Bu. Nah, saya sudah ingatkan dulu. Nama saya Warga dari TPPKK Melawai. Japan, senang sekali nih Bu Dokter ada acara ini karena ini acara yang saya tunggu sebetulnya Bu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan yang benar ya Bu ya. Karena saya pribadi pun sering kalau ada orang jatuh atau anak jatuh itu kita selalu buru-buru bantu angkat. Nah itu kan sebetulnya memang bahaya Ibu kalau ada sesuatu yang lebih misal tadi Bu Dokter cerita ya retak atau ada yang lebih bahaya, itu bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, malah bisa menjadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Makanya kalau dari saya pribadi lebih sering dong Bu Dokter acara-acara seperti ini untuk awam. Karena terus terang seperti tadi untuk CPR segala macam itu kan penting ya. Kita juga sering lihat tuh kalau ada kecelakaan di jalanan, memang PR banget sih mungkin buat pemerintah juga ya. Karena nomor satu, gimana caranya kita mendapatkan info-info yang bermanfaat seperti ini. Ini alhamdulillah sekali benar-benar baru mendapatkan info ini. Terima kasih. Alhamdulillah berkah ya Dok acara kita ini. Ini kayaknya yang tersedak apa Coki nggak ada yang mau tanya apa ya? Nanti ada stationnya Mbak, tenang. Iya. Saya mungkin jawab Ibu Warda dulu aja deh biar mempersingkat waktu. Iya. Ya, ini sebenarnya dalam rangka mau masuk memberi juga Ibu. Terima kasih atas partisipasinya karena mau dalam rangka merayakan World Emergency Day. Nanti kedepannya kalau memang animonya ibu-ibu ini datangnya rajin kayak gini, insya Allah kita akan adakan lagi dengan lebih pengalaman event ngajarin ibu-ibu sekitar daerah Jakarta Selatan, anak Jaksel gitu loh ya. Itu pinter-pinter ya jadinya. Nanti Pak Lurah kita nanti insya Allah kalau ada rezeki kita akan adakan lagi ya bekerja sama. Dan ini juga sekalian launching bahwa di Rumah Sakit Pusat Pertamina kita juga sudah memiliki nicu-picu. Jadi kalau misalnya ada kerabat atau ada tetangga atau kenalan yang membutuhkan perawatan nicu dan picu, di Rumah Sakit Pusat Pertamina kita sudah punya, minta videonya dong Tante. Rumah Sakit Pusat Pertamina sudah memiliki ruangan nicu dan picu. Jadi nanti di situ akan ada tim yang menangani dari mulai dokter-dokter anak spesialis, konsultan, kemudian dokter yang berhubungan dengan nicu-picu, biasanya dokter THT, dokter mata gitu ya, kemudian dokter jantung, itu semua nanti ada sudah satu tim. Jadi kalau sekalian juga kita ini mau launching bahwa kita punya Rumah Sakit Pertamina tuh nicu dan picu gitu ya. Jadi lihat nanti video. Bayi yang lahir dengan kondisi kritis dan anak yang sedang dalam kondisi kritis memerlukan perhatian dan perawatan yang sangat intensif untuk meningkatkan peluang hidup dan tumbuh kembang yang optimal. Pemantauan ketat oleh tim medis yang berpengalaman sangat penting untuk mendeteksi perubahan kondisi bayi dan anak secara dini dan memberikan intervensi yang tepat. Menyesuaikan perawatan dengan kebutuhan individu bayi dan anak untuk meningkatkan peluang hidup dan tumbuh kembang yang optimal. Memberikan perawatan yang komprehensif dengan berbagai bidang ilmu untuk meningkatkan kualitas hidup bayi dan keluarga. Halo, saya Dr. Maya, spesialis THT. Halo, saya Dr. Dewi dari bagian kardiologi. Halo, saya Dr. Trimahius, spesialis mata. Siap membantu Anda. Siap membantu Anda. Siap membantu Anda. Dengan pemantauan ketat, perawatan yang tepat,
Kontrol teratur serta didukung oleh orang tua dan lingkungan yang baik, banyak bayi yang lahir dengan kondisi kritis dan anak yang sudah dalam kondisi kritis dapat hidup dan tumbuh kembang dengan normal. Alhamdulillah. Siap ya, Dok? Oh, yang mana yang replik, Dokter? Ada SPP. Dokter kulit manuver nanti. Oh, Henry. Oh iya iya. Itu nanti di skill station diajarin lagi, Bu. Nanti kita harus session ya. Dokter izin satu lagi ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Kebetulan saya sebagai pendidik di BKB PAUD Bina Bangsa di Hang Jebat. Ya, kebetulan keseharian saya juga berinteraksi dengan anak-anak yang itu sangat penting sekali untuk materi hari ini. Sebelumnya, alhamdulillah, ala kulli hal, qadarullah saya juga pernah mengalami anak yang tersedak, gitu, 3 tahun yang lalu. Dan itu tiba-tiba anak ini seperti terjatuh gitu, lalu seperti kejang, lalu kata informasi dari kakaknya, katanya habis ambil nugget di meja makan seperti itu. Lalu saya coba yang tadi kayak chest blow ya, back blow, apa yang dari depan chest thrust. Ya, yang dari depan. Ya, saya coba cara itu karena memang itu yang saya ketahui gitu. Saya coba tekan-tekan seperti itu, kebetulan tidak menurut saya itu tidak berhasil karena sampai lengan saya itu pegal sekali gitu, terus anaknya justru langsung tenggelam kepalanya, langsung mengeluarkan lendir dan darah gitu. Sampai akhirnya saya sudah tidak tahu nih mesti apa, sampai akhirnya kita berlari ke sini ke RSPP seperti dan koma selama 12 jam koma seperti itu. Nah, dari situ saya jadi melihat anak-anak. Jadi setiap kali di PAUD itu kalau misalnya ada anak-anak yang makan sambil berlari, itu saya ya traumanya belum hilang gitu, sampai akhirnya ada anak yang terbatuk-batuk sampai merah matanya gitu kan, sampai keluar keringat, lendir keluar. Saya jadi bingung gitu kan, sampai akhirnya Bu masih ada bundanya, jadi saya jadi panggil bundanya gitu. Jadi untuk materi ini sih menurut saya ya alhamdulillah gitu. Saya sih ingin lebih memperdalam lagi bagaimana saya menangani anak-anak dalam keadaan yang di luar dugaan gitu, kedaruratan seperti ini. Masya Allah, terima kasih untuk tim di sini semua, terima kasih atas undangannya. Pertanyaan saya, kenapa pada saat apa yang terjadi sebenarnya pada saat saya mencoba mengeluarkan seperti itu, tidak keluar makanan apapun, tetapi pada saat dimasak itu ada makanan yang keluar gitu. Kenapa menjadi tidak berhasilnya gitu? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya adiknya yang tersedak ya. Gimana, Dokter? Masih ada SPP dong. Iya, masih ada Mobilnya sehat ya, Dek? Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih juga atas apresiasinya. Jadi kalau misalnya Ibu menanyakan kenapa waktu melakukan abdominal thrust, kita sebutnya atau Heimlich maneuver, kenapa itu keluarnya darah dan lendir, yang pertama mungkin yang Ibu mesti tahu dulu, anaknya itu sadar atau enggak. Kalau misalnya anaknya nggak sadar, maka nggak ada tempatnya kita lakukan abdominal thrust atau Heimlich maneuver, maka akan masuk langsung ke bantuan hidup dasar. Kalau tidak sadar, jadi biasanya Bu, kalau proses anak dia yang tadi yang kasus kedua yang masih mukanya merah, matanya merah, itu Ibu lakukan abdominal thrust, mungkin itu efektif gitu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah lemes, pingsan, maka Ibu mesti pastikan dulu anak ini sadar apa enggak.
Kalau memang nggak sadar, harus dibuka jalan nafasnya masuk ke bantuan hidup dasar. Ibu mau lakukan abdominal thrust sampai kapan pun nggak bisa ibu, karena anaknya nggak sadar. Kan tujuannya kita adalah kalau kita melakukan yang tadi saya terangkan, yang pada anak itu dilakukan back blow sama dilakukan abdominal thrust atau Heimlich maneuver, itu kan anaknya harus sadar. Itu 3 yang dievaluasi. Batuknya gimana, benda asingnya kelihatan atau enggak, sadar atau enggak. Gitu. Kalau nggak sadar nggak bisa ibu, langsung bantuan hidup dasar langsung. Gitu. Mungkin sebenarnya sih saya sangat apresiasi karena ibu udah berani ya melakukan itu, daripada ibu panik di aja. Ya tapi ibu bingung habis itu dong. Ya. Ya, ibu ingat jangan lupa 119 ada di HP 119 ya. 112 sama 119. Ya. 119. Iya. Kalau Pertamina berapa nomornya Pertamina? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi 119. sering kita lihat ambulans yang di jalan itu kan ada 119, 111, yang sering dilihat. Ambulans ini nantinya akan datang. Ya, telepon emergency RSPP. Ibu gimana ibu? Alhamdulillah anaknya selamat dok. Ternyata walaupun koma 12 jam dengan perjuangan ibu ya. Ya boleh selanjutnya bapak. Baik dokter, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas undangan pelatihan awal penanganan kondisi bahaya pada anak. Perkenalkan Bapak Ibu, dokter, kami bertiga, saya dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta di Limau. Nah, sama halnya dengan Ibu yang PAUD, kita memang seringkali menghadapi dengan kondisi-kondisi di mana kadang kita suka apa yang ingin kita lakukan gitu kan ketika mengalami hal yang kita temui pada siswa kita gitu, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Di luar sekolah maksudnya saat kegiatan-kegiatan yang acara yang kita lakukan di luar sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu kita menghadapinya saat upacara. Kalau upacara biasanya kan banyak tuh anak perempuan yang pingsan gitu kan, dan kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah. Nah saat itu saya mau bertanya, ketika anak pingsan atau saat kondisi anak sedang lemah, apakah hal yang kita lakukan ya apakah sama? Biasanya ada ya entah yang senior-senior bilang ketika penanganan itu menggunakan minyak angin gitu kan, padahal kan jalur nafas mungkin sudah dibuka, tapi tambahin minyak angin atau siapin minumin teh hangat gitu kan, biar itu apakah diperbolehkan dengan hal seperti itu, dokter? Apakah memang cukup dengan penanganan yang sudah dijelaskan oleh dokter? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tapi memang nggak bisa diprediksi ya Bapak Ibu. Saat anak saya kencang aja saya panik sendiri. Saya sampai bawa itu masukin jari saya ke mulutnya, saking biar anak itu tidak jatuh lidahnya atau gimana gitu. Saking kita nggak tahu apa-apa ya kan, biar kegigit gitu. Padahal sakit ternyata Bu ya. Iya. Gimana nih dokter? Ayo. Ya, terima kasih. Jadi kalau dia pada saat upacara, kita harus memikirkan upacara itu kan berarti kena panas ya. Panasnya tuh panas menyengat atau tidak. Nah, kalau panas menyengat, kita pikirkan anak itu apakah dehidrasi atau tidak, sehingga dia pingsan. Ya. Terus kemudian kita juga pikir lagi, upacaranya itu pagi-pagi,
itu udah makan atau belum. Ya, kalau ada dia belum makan berarti ya kita sebut hipoglikemi, jadi kurang kadar gula di dalam darahnya. Itu pun juga bisa bikin dia pingsan, ya. Atau dia punya penyakit tertentu, ya memang sudah punya komorbid ya istilahnya. Jadi dia punya penyakit yang kronis yang menyebabkan dia tidak kuat berdiri lama, ya, atau dengan suasana yang panas, ya, itu juga bisa menjadi sebab, ya. Nah, jadi pada saat anak tersebut pingsan, ya kita bisa lihat sendiri badannya panas nggak. Jadi kalau dia kepanasan pasti kita raba badannya panas. Ya, otomatis kita beri tempat yang lebih dingin. Jadi misalnya masukkan ke ruangan yang AC lah, ya. Nah, jadi supaya dia tidak panas. Jadi dengan dingin dia merasa nyaman, atau dikipasin. Ya, jangan dihubungin, nggak ada udara lagi, tambah pingsan dia. Ya. Kemudian kalau dia karena hipoglikemi tadi kurang gula, ya otomatis kita kasih air teh manis atau minuman yang manis. Ya. Tapi pertama kali kita cek dulu kesadarannya. Ya, jangan-jangan dia pingsannya benar-benar pingsan banget yang unresponsif tadi, makanya cek kesadaran tadi kan. Ada A itu alert, berarti anaknya emang benar-benar begitu dibangunin, kenapa? Gitu ya. Dia pingsan karena kepanasan atau kurang gula di dalam tubuhnya. Nah, terus ada V verbal. Ya, jadi kalau seandainya dia dibangunin, kamu gimana dek, siapa namanya? Misalnya Ani, kenapa kamu? Dia nggak ini, berarti suara kita harus dikerasin. Ani, bangun sambil goncangin bahunya. Kalau dia tidak bangun juga, maka cek dengan rangsang nyeri. Ya, dicubit, Ani cubit, atau ditekan dadanya. Begitu kita tekan dadanya dia bangun, ya berarti memang dia cuma pingsan. Tapi sudah kita rangsang nyeri, terus dia tetap tidak bangun juga, berarti unresponsif, ya, tidak sadar. Disitulah kita waktunya melakukan bantuan hidup dasar. Tapi kalau dia bangun, ya sebab-sebab tadi kemungkinannya, apakah dia kurang gula, apakah dia kepanasan, ataukah dia lelah tadi malam nggak tidur, dia ngantuk banget, ataukah dia punya penyakit dasar yang lain. Nah, kalau yang itu ya diobatin, diberikan pertolongan sesuai dengan sebabnya. Seperti itu. Jadi yang penting adalah cek kesadaran dulu kalau dia ada anak yang pingsan. Seperti itu ya Pak ya. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih dokter dan saudara-saudara semua. Sekarang kita akan ini skill station. Jadi nanti kita bagi dua kelompok ya. Yang kelompok sini akan mengikuti yang sebelah sana, yang sebelah sini akan ada itu. Nanti di sana dipandu sama Bruder Lutfi dan Stici, yang di sana Dokter Riayan dan Bruder Heru ya. Boleh Ibu Bapak? Sudah dari sini kita BHD dulu, habis itu yang bagian sini yang coking dulu. Ya. Nanti habis itu dipindah. Nanti cek lagi ya. Yuk Bapak Ibu boleh digabung dulu.